Apa benar Hasto dan timnya sebagaimana yang selama ini mereka suarakan ada memiliki dokumen dan juga video-video penting? Mari sama-sama kita dengarkan ulasan dari Pak Zulfan Lindan dalam video berikut ini. Kalau katakanlah misalnya benar, misalnya anggap saja ini misalnya benar, bahwa Pak Jokowi ada rencana begini, begitu, rekayasa segala macam, dan itu bicara sama Hasto, bicara sama elit PDIP, kan elit PDIP kan juga terlibat. Betul. Membongkar diri sendiri. Ya kan? Kalau itu benar, tapi saya nggak yakin lah. Nggak berapa yakin saya. Paling ya ngobrol-ngobrol ada, ya kan? Langkah-langkah apa secara organisasi yang harus dilakukan, karena saat itu kan Pak Jokowi masih dianggap kader dan orang dalam PDIP kan, apalagi dia sebagai presiden. Itu kemungkinan bahwa apa yang disampaikan atau bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin. Ya, nah, tapi apakah itu bisa menjadi alasan atau bukti? Ngobrol-ngobrol biasa misalnya, ya. Apalagi Guntur Ramli yang ngomong. Guntur Ramli kan menjelang Pilpres saja dia masuk PDIP. Sebelumnya kan dia PSSI, menyerang PDIP juga kan gitu. Nah, sekarang jadi jubir PDIP, ya kan? Ya dia mungkin dapatlah sedikit-sedikit informasi dari Hasto dan yang lain ya. Tapi sebenarnya kalau dia maju ke depan untuk bicara, ya kosong juga ini. Ya kan gitu Bang ya. Ya, orang dia baru kan. Iya betul. Tidak banyak tahu persis apa sebenarnya PDIP itu. Ya tahulah kulit-kulitnya kan. Jadi ini orang ketawa aja. Yang ngerti pasti ketawa gitu lah. Nggak ngerti nganggap serius kan gitu. Buat saya aneh-aneh aja lah gitu. Nah, karena Guntur Romli ini kan dia mengatasnamakan diri, yang dikutip media itu kan dia sebagai juru bicara PDI Perjuangan saat ini Bang. Artinya seolah-olah statement yang disampaikan oleh Guntur Romli itu memang sikap dari PDI Perjuangan. Terakhir hari ini yang terdengar adalah perkembangannya bahwa menurut Guntur Romli, PDI Perjuangan tidak percaya lagi dengan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, baik itu kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, oleh sebab karena mereka sudah tidak percaya itu, makanya kemudian mereka mencoba menempuh jalur lain, harus langsung kepada rakyat. Karena rakyat yang punya kedaulatan. Nah, dengan cara itulah mereka bikin beberapa video, ya kan, menggunakan pendekatan begini Bang, no viral, no justice. Seolah-olah begitu, saking mereka tidak percayanya, nanti mereka satu persatu video itu akan dirilis ke publik lewat sosial media atau lewat influencer dan seterusnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini kan melihatkan semangat untuk tidak taat kepada supremasi hukum gitu loh Bang Zulfan. Menyebarkan video-video ya orang menikmati aja. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Kalau mereka sudah tidak percaya melakukan proses itu, ya kan, dasarnya karena Hasto menjadi tersangka, kemudian tidak percaya kepada proses hukum. Dari dulu kenapa nggak percaya? Dari dulu kenapa justru karena dia merasa aman? Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, dan memang yang beberapa hari belakangan cukup sering berbicara mengenai dokumen penting, cukup sering berbicara mengenai video-video yang merupakan bukti-bukti penting sebagaimana disebutkan ataupun disampaikan tadi dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Bang Zulfan Lindan. Dan orang yang kemudian cukup ramai membahas hal itu adalah seseorang yang memang pada dasarnya dulu itu kan pernah berseberangan dengan PDI Perjuangan. Yaitu Guntur Romli. Ya, dia kan baru gabung PDI Perjuangan ini pada beberapa bulan yang lalu ya. Kalau tidak salah tadi itu Bang Zulfan menyebutnya adalah pada bulan September ya. Tapi intinya begini teman-teman ya.
Guntur Romli itu adalah orang baru di PDI Perjuangan dan dulu pernah kontrak dengan PDI Perjuangan. Jadi sekarang dia merasa paling tahu, dia merasa mengerti tentang dinamika internal PDI Perjuangan ya. Itu kan makanya tadi Bang Julvan bilang, wah diketawain aja lah. Ya kalau orang tahu bahwa ini adalah orang baru, ya ketika dia ngomong seperti itu ya cukup diketawain aja. Nah memang Guntur Romli ini pada beberapa waktu belakangan, ya jadi dia ini kan sering sekali bicara ya mengenai pembelaannya kepada Hasto. Ya wajar sih, namanya kan Hasto ini kan juga bosnya lah ya. Hasto itu kan posisinya sekjen, jadi lebih tinggi lah posisinya dibandingkan dengan apa namanya Guntur Romli ya. Dan tentu sebagai petugas partai ya harus taat kepada pimpinan-pimpinan yang ada di PDI Perjuangan ya, sebagaimana instruksi ya. Tentu sebagai jubir harus ikut lah seperti itu teman-teman ya. Namanya kan juga petugas partai seperti yang disebutkan pada ya beberapa waktu yang lalu. Ganjar pun petugas partai dan yang lain-lainnya itu adalah petugas partai. Ya silakan saja sebagai petugas partai sudah sewajarnya, sudah demikian semestinya bersikap mentaati perintah dari partai. Ya itu kan urusan internal mereka lah. Tetapi begini ya, apa yang kemudian dikatakan oleh apa namanya Guntur Romli perihal Hasto yang punya dokumen, perihal Hasto yang punya video-video penting juga ada kaitannya dengan Pak Jokowi, sebenarnya sederhana saja. Tadi kan sempat disampaikan oleh Bang Zulfan bahwa mereka itu tidak percaya lagi katanya, bukan Bang Zulfan tapi tadi host ya yang sampaikan bahwa mereka itu tidak percaya lagi dengan para penegak hukum, makanya sekarang mereka menggunakan pendekatan no viral no justice. Sekarang begini, kalau no viral no justice ya sudah rilis aja dokumennya, ya sudah rilis aja video itu, kan sederhana. Ini malah masih cuap-cuap, katanya nanti kami rilis, nanti kami bongkar, nanti kami buka. Lo kapan? Ini sudah sekian minggu masih cuap-cuap buka bongkar ya, bongkar buka, sampai saat ini juga belum. Jadi memang kemungkinan lainnya adalah ini nantinya kalau pada akhirnya akan seperti ini terus hanya cuap-cuap, ini omong kosong belaka. Sama halnya dengan Koni ya, Koni Rakunini Bakri yang beberapa waktu lalu sebelum Guntur Romli juga cuap-cuap kan, yang pertama cuap-cuap ini adalah Koni Bakri ya, Koni Rakunini Bakri yang bilang oh dia berhasil katanya mengamankan dokumen yang dititipkan Hasto, dan dokumen itu adalah bisa seperti ya kalau dibocorkan kepada publik, wah itu bisa membuat geger, ramai, viral dan pro kontra katanya. Waduh, memang Koni ini salah satu pengamat yang tipikalnya adalah suka bilang punya ini itu, punya info ini itu, tapi siapa kita nggak tahu. Nah, jadi kalau kemudian level-level pengamat seperti ini ya berarti masyarakat biasa pun ya, kita-kita yang mungkin ya bekerja sehari-hari itu dengan profesi yang biasa-biasa aja, bisa lah kemudian juga kita bisa menjadi pengamat ya. Kalau dasarnya hanya seperti itu, oh saya punya info A1 dari ini, siapa? Ya pokoknya rahasia. Oh saya punya ini itu, tentang ini itu, ini bukti yang konkret nyata bisa dipastikan kebenarannya. Coba buktikan, ya rahasia. Nah bagaimana seperti itu? Ya, jadi omong kosong jadinya teman-teman ya. Kalau saya melihatnya omong kosong kalau kemudian hanya sekedar cuap-cuap tapi tidak ada pembuktian yang konkret, tidak ada itu dibuka, tidak ada itu dirilis kepada publik, baik itu yang katanya dokumen maupun yang katanya video. Katanya kan no viral no justice. Ya sudah, rilis saja supaya nanti pada akhirnya masyarakat itu akan membela habis-habisan PDI Perjuangan, akan berpihak kepada Hasto PDI Perjuangan. Kan seperti itu. Kalau dirilis ya, bahkan mungkin selama ini yang kontra dengan PDI Perjuangan bisa nantinya berpihak pada PDI Perjuangan kalau yang selama ini disuarakan dokumen, video itu dirilis. Tapi kalau hanya sekedar omong-omong ya, istilahnya Pak Prabowo omong-omong, ya masyarakat pun juga menjadi malas, menjadi muak dan bosan dengan ocehan-ocehan yang seperti itu, sehingga tidak kemudian menutup ruang bahwa opini yang selama ini sudah berkembang mengenai Hasto ini hanya playing victim, Hasto ini hanya bermain dramatisasi, Hasto ini hanya sekedar omong-omong, ini nanti akan semakin menggelinding dan akan menjadi sebuah bola besar yang justru akan menjadi bumerang bagi Hasto dan juga PDI Perjuangan. Jadi sebelum itu menjadi sebuah bumerang, ya sebaiknya dibuka saja
Kan sesederhana itu teman-teman. Tapi kalau memang itu selama ini hanya cuap-cuap, ternyata tidak ada, ya sudah diam aja lah kalau seperti itu, supaya opini itu tidak lagi berlarut-larut di tengah-tengah masyarakat, karena itu sudah cukup memuakkan. Sampai saat ini juga belum ada ya pembuktian yang nyata perihal ucapan-ucapan yang selama ini sudah dengan begitu semangatnya mereka sampaikan kepada publik, sudah dengan begitu bangganya, gagahnya katanya ya, mereka bicara ada ini ada itu. Nah sekarang pertanyaannya juga adalah, mengapa sekarang Hasto baru bicara mengenai dokumen penting, video penting itu, giliran dia sudah jadi tersangka? Kenapa sebelumnya enggak? Karena ini lucu juga teman-teman. Atau ini terkesan, awas lu, gue punya ini video lu katanya, gue punya nih dokumen lu, kalau lu macam-macam gue buka nih. Akan seperti itu. Apakah ini cara juga untuk Hasto supaya tidak disentuh oleh hukum? Nah ini menjadi opini baru teman-teman. Itu menjadi opini baru jadinya. Ini kan sikap-sikap seperti itu sangat wajar bila pada akhirnya memunculkan multi tafsir, multi persepsi dari masyarakat seperti kita-kita ini.